Suara hujan membentur atap seng rumah sederhana itu, membaur dengan suara isak tangis dari balik kamar sempit berdinding triplek. Di atas tikar tua, seorang gadis muda menggenggam erat tangan ibunya yang terbaring lemah karena komplikasi ginjal. Wajah perempuan itu pucat, matanya cekung, dan nafasnya tersengal-sengal. Di sampingnya, Raisa Siregar menahan tangis. "Mak, jangan pikirkan apa-apa dulu ya, besok kita ke rumah sakit. Aku janji," bisiknya pelan, seolah mencoba meyakinkan ibunya, padahal dalam hatinya, ia tak tahu harus cari uang dari mana lagi. Sejak ditinggal mati ayahnya 2 tahun lalu, Raisa dan ibunya hidup dari hasil menjahit. Namun penyakit sang ibu membuat segalanya berubah. Tagihan rumah sakit, obat yang makin mahal, dan ancaman dari rentenir membuat Raisa semakin terjepit. Ia sudah mencoba melamar kerja ke banyak tempat di Medan, tapi semua mentok karena ijazahnya hanya setara SMA. Sore itu, pamannya datang. Wajahnya serius, bicaranya singkat, dan saat membuka amplop lusuh berisi lembaran rupiah, Raisa tahu akan ada sesuatu yang harus ia bayar, bukan dengan uang, tapi dengan dirinya sendiri. "Ini 50 juta, cukup untuk pengobatan emakmu. Tapi kau harus ikut Om ke Jakarta besok. Ada keluarga konglomerat butuh perawat pribadi, dan mereka mau bayar mahal. Syaratnya, kau harus tinggal di sana selama 2 tahun. Gak boleh kabur, gak boleh kontak siapa-siapa, dan gak boleh bikin masalah." "Dijual ya, Om?" Suara Raisa gemetar. "Kalau kau bilang begitu, ya, terserah. Yang penting emakmu bisa selamat." Raisa hanya terdiam. Dalam diamnya ada badai yang tak mampu ia tunjukkan. Ia hanya menatap wajah ibunya yang tertidur lemah sambil mengelus pipinya. Esok pagi, dengan satu ransel dan baju yang bahkan tidak layak disebut rapi, Raisa naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidup. Tujuannya, Jakarta. Kota yang bagi banyak orang tampak penuh harapan, tapi baginya, adalah awal dari perjanjian sunyi tanpa hak untuk memilih. Bandara Soekarno-Hatta begitu asing. Orang berlalu lalang seperti tak punya waktu untuk sekadar menoleh. Seorang pria muda berpakaian hitam berdiri dengan papan bertuliskan, "Raisa Siregar, keluarga Hartono." Raisa dibawa langsung ke sebuah rumah besar di daerah elit Jakarta Selatan. Bukan rumah sebenarnya, lebih tepat disebut istana. Gerbang tinggi berlapis besi, taman yang dipenuhi patung-patung marmer, dan mobil-mobil mewah berderet di garasi. Saat mobilnya memasuki pekarangan, Raisa seperti kehilangan rasa di kakinya. Pintu rumah dibuka oleh seorang pelayan perempuan berusia sekitar 50-an. Tatapan matanya tajam. "Kamu Raisa? Dari Medan? Masuk. Jangan berdiri di situ." Bos besar gak suka pelayan berdiri dekat pintu. Pelayan itu memperkenalkan dirinya sebagai Busri, kepala rumah tangga. Tapi sejak awal, nada bicaranya tak ramah. Ia memandang Raisa seolah gadis kampung itu tak layak menginjak marmer rumah mewah tersebut. Setelah diantar ke kamar kecil dekat dapur, Raisa diberi waktu 30 menit untuk ganti baju dan bersiap menemui tuan muda. "Siapa tuan muda?" tanya Raisa pelan. "Kevin Hartono, anak bungsu keluarga ini. Lumpuh sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Dia nggak suka orang baru, apalagi orang kampung. Jadi jangan banyak bicara, lakukan saja tugasmu." Raisa menarik napas panjang. Saat akhirnya pintu kamar Kevin dibuka, aroma obat dan parfum mahal memenuhi hidungnya. Di dalam, seorang pria tampan berusia akhir 20-an duduk di kursi roda, dengan wajah datar dan dingin. Matanya menatap kosong keluar jendela, hingga akhirnya beralih ke Raisa. "Kau, siapa namamu?" Suaranya rendah namun tajam. "Raisa, Tuan," jawabnya pelan sambil menunduk. "Jangan panggil aku Tuan. Aku bukan raja. Tapi juga jangan berpikir kau bisa bersikap bebas. Jangan sentuh aku tanpa izin.
Jangan bicara kecuali aku yang mulai. Dan jangan pernah berani masuk kamar ini kalau aku tidak memanggil. Raisa hanya mengangguk. Ia tahu tempatnya. Tapi sebelum ia keluar, Kevin berkata lagi dengan nada menghina. Aku tahu jenismu. Dikirim dari kampung demi uang. Kau pikir ini tempat menumpang hidup? Ya? Jangan pernah berharap bisa dekat denganku. Ucapan itu seperti pisau. Tapi Raisa menahannya dalam diam. Ia sudah kebal dengan hinaan. Tapi kali ini rasanya berbeda. Lebih menusuk. Karena ia sedang berjuang untuk menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Malam pertama Raisa bekerja. Ia menghabiskan waktu mencatat obat-obatan yang harus disiapkan untuk Kevin. Tapi saat ia salah menata botol vitamin, Busri memakinya dengan kasar di depan dapur. Dasar bodoh. Orang Medan gak tahu baca. Ya? Kamu kira kamu siapa? Jangan sok rajin. Di sini semua ada aturannya. Air mata Raisa jatuh diam-diam. Bukan karena sakit hati, tapi karena lelah yang tak bisa ia bagi ke siapapun. Satu-satunya tempat ia bisa menangis adalah kamar kecilnya. Di sana, ia meringkuk di atas kasur tipis tanpa ranjang, memeluk ransel usangnya. Ia menatap foto ibunya di layar ponsel, lalu menulis pesan. Mak, aku sudah sampai. Rumahnya besar. Orang-orangnya berbeda. Tapi aku akan kuat. Demi Mak. Demi hidup kita. Jangan khawatir. Ya, Raisa tahu hidup di rumah itu bukan tempatnya. Tapi ia juga tahu, ia tidak datang untuk dimuliakan. Ia datang untuk bertahan. Dan perjuangannya baru saja dimulai. Hari-hari pertama Raisa di rumah keluarga Hartono berjalan seperti ujian mental yang tak ada habisnya. Ia bangun lebih awal dari semua pelayan lain. Bukan karena rajin, tapi karena rasa gugup yang membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Dapur masih gelap saat ia mulai menanak nasi, membersihkan ruang tengah, hingga mengepel koridor marmer panjang di lantai 1. Tapi semua usahanya seperti tidak ada artinya. Apapun yang Raisa lakukan selalu salah di mata orang-orang di rumah itu. Busri, kepala rumah tangga yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun untuk keluarga Hartono, tampak paling tidak menyukai kehadiran Raisa. Ia bicara ketus, sinis, dan sering menyindir dengan nada meremehkan. Baru sehari di rumah besar sudah sok rajin. Jangan kira karena kamu perawat pribadi tuan muda, kamu bisa leluasa di sini. Kau itu cuma gadis yang dijual. Ingat itu. Perkataan itu membuat pelayan lain diam-diam tertawa. Raisa hanya menunduk, menahan perih di dada. Ia tidak bisa membalas. Apa yang bisa ia lawan dari kalimat yang memang benar? Ia memang dijual. Setiap pagi, ia harus naik ke kamar Kevin Hartono, yang selalu dingin dan tajam menyambutnya. Pria itu hanya bicara bila perlu, dan kadang sengaja menjatuhkan barang agar Raisa memungutnya. Seperti sedang menguji kesabaran. Raisa tak pernah melawan. Ia hanya diam, menelan semua dengan kepala tegak, karena ia tahu, hidupnya tak punya pilihan. Namun yang membuatnya paling merasa hancur adalah cara ia diperlakukan oleh Nyonya Hartono, ibu Kevin. Perempuan itu elegan dan cantik, selalu tampil dalam balutan busana mahal dan perhiasan berkilau. Tapi bibirnya menyimpan tajamnya belati, terutama untuk orang seperti Raisa. Dari mana kamu berasal? Tanya Nyonya Hartono suatu siang, saat melihat Raisa sedang membantu Kevin menyiapkan makan. Dari Medan, Bu, jawab Raisa sopan. Nyonya Hartono menyipitkan mata. Pantas, kulitmu gelap. Logatmu juga masih kampungan. Keluarga ini punya reputasi, jadi tolong jangan buat aib. Jangan sampai saya dengar gosip kau menggoda anak saya. Anak saya bukan mainan. Raisa menggigit bibirnya sendiri, merasakan pipinya memanas bukan karena marah, tapi karena malu yang dipaksa ditelan hidup-hidup. Setiap kali ia turun dari kamar Kevin, para pembantu lain mulai berbisik.
Mereka sengaja berbicara cukup keras agar Raisa mendengarnya. Pasti dia genit di atas sana. Sok-sokan dekat sama tuan muda. Jangan-jangan dia yang bikin Kevin makin malah sembuh. Jual diri buat keluarga kaya. Apa nggak malu? Raisa tidak pernah membalas. Ia hanya melipat seragam kerjanya, mencuci piring, menyapu taman, dan membersihkan kandang burung sambil berdoa agar malam segera datang, saat semua orang tidur dan hanya sunyi yang menemaninya. Namun malam bukan berarti ketenangan. Beberapa malam ia harus berjaga di depan kamar Kevin, hanya karena Kevin memanggilnya secara tiba-tiba lalu menyuruhnya diam di depan pintu. Aku ingin tahu seberapa patuh kamu. Berdirilah di situ. Sampai aku tertidur. 1 jam. 2 jam, hingga tubuhnya limbung. Tapi Raisa tetap berdiri, tak bergerak. Hingga akhirnya suara Kevin terdengar samar. Kau bodoh atau terlalu terlatih menerima perintah? Raisa tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Puncak penghinaan terjadi pada minggu kedua. Raisa dituduh mencuri jam tangan milik Kevin yang hilang dari lemari. Padahal, ia sama sekali tidak tahu keberadaan barang itu. Tapi tanpa bukti, semua orang langsung menyudutkannya. Sudah jelas dia pelakunya. Siapa lagi yang masuk ke kamar tuan muda setiap hari? Ujar Busri lantang. Kau pikir kami bodoh? Tambah pelayan lain. Dasar perempuan kampung. Kevin tidak bicara. Ia hanya duduk menatap ke arah Raisa. Matanya kosong seperti biasa. Nyonya Hartono mendekat dan menampar wajah Raisa. Tamparan yang keras membuat sudut bibirnya berdarah. Keluarlah dari rumah ini malam ini juga, teriaknya. Raisa mengangkat wajahnya perlahan. Ia menatap sekeliling. Semua orang menatapnya dengan jijik. Kevin masih diam. Tapi kemudian, dari arah lorong, terdengar suara Mbak Dewi, anak sulung keluarga Hartono, membawa jam tangan itu. Jam tangan ini ada di kamarku. Kevin tadi malam minta aku menyimpankan karena takut jatuh saat mandi. Ujarnya tenang. Semua orang diam. Kevin pun ikut menunduk. Tapi luka di hati Raisa sudah terlanjur dalam. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya berkata dengan suara lirih, namun penuh luka. Saya tetap akan bekerja sesuai kontrak. Tapi mulai sekarang, jangan harap saya akan tersenyum. Malam itu, di kamar kecilnya, Raisa menulis lagi di ponsel tuanya. Mak, orang-orang di sini tidak suka aku. Tapi aku tidak akan pulang. Mak belum sembuh. Aku akan bertahan. Meski hati ini rasanya hancur tiap hari. Di sudut kota Jakarta yang penuh lampu dan kemewahan, ada seorang gadis dari Medan yang berjuang sendirian. Dihina, ditampar, dituduh, tapi tak pernah kehilangan tujuan, menjaga hidup ibunya tetap bernyawa. Dan meski luka terus menganga, Raisa tahu, ia belum kalah. Hari itu, Jakarta diguyur hujan sejak pagi. Langit mendung seperti menyatu dengan perasaan Raisa yang mulai mati rasa. Setelah insiden tuduhan pencurian yang akhirnya terbukti salah, suasana di rumah Hartono tetap tidak membaik. Tak satu pun dari mereka meminta maaf. Bahkan Kevin pun memilih diam. Diam yang menyakitkan. Sudah 3 minggu Raisa hidup di rumah megah itu. Ia hafal aroma khas ruang tamu, suara langkah kaki Busri yang berat dan cepat, serta jam-jam di mana Kevin seringkali membunyikan lonceng kecil di kamarnya, pertanda ia harus datang. Namun ada satu hal baru yang Raisa perhatikan. Sesuatu yang tidak pernah disebut siapapun, tapi jelas terasa. Malam-malam Kevin tidak pernah tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, Raisa terbangun karena suara benturan dari lantai atas. Bukan sekali 2 kali. Suara kursi roda terbalik, gelas pecah, atau desahan keras seperti orang menahan teriakan. Awalnya ia ragu untuk naik, takut disalahkan lagi.
Tapi pada malam ketiga ia nekat. Ia naik perlahan dan membuka pintu kamar Kevin. Lampu remang menyinari sosok Kevin yang terduduk di lantai. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Kursi rodanya terbalik, dan sebuah foto bingkai kaca hancur di dekat meja. Kevin tidak menyadari Raisa datang. Ia hanya menggumam pelan, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. "Kenapa kamu tinggalin aku waktu aku paling butuh kamu? Clarissa, kamu pengecut." Raisa mendekat pelan. Ia memungut kursi roda dan membalikkan posisi. Tangannya bergetar saat membantu Kevin bangkit. Karena ini pertama kalinya ia menyentuh tubuh pria itu tanpa disuruh. Kevin terperanjat ketika menyadari keberadaan Raisa. Ia refleks menepis tangan gadis itu. "Siapa suruh kau masuk?" bentaknya. "Tuan jatuh," jawab Raisa lirih. "Aku tidak butuh kasihanmu," teriaknya lagi. Mata Kevin merah, bukan karena marah semata, tapi karena rasa malu yang bercampur dengan sakit yang sulit dijelaskan. Raisa menunduk, tapi ia tidak pergi. "Bukan kasihan, Tuan. Saya hanya manusia. Saya tahu rasanya sendirian." Kevin menatap gadis itu lama, seolah ingin menampar atau malah berteriak lagi. Tapi tidak. Ia mengalihkan wajah ke jendela. Matanya memandangi sisa hujan yang mengalir di balik kaca. Lalu, dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Kau tahu rasanya punya tubuh tapi kehilangan harga diri?" Raisa tidak menjawab. "Kau tahu rasanya dikhianati oleh orang yang kau pikir akan menemani selamanya?" Raisa kembali diam. Ia tahu ini bukan waktu untuk menjawab. Ini waktu untuk mendengarkan. Kevin menyandarkan tubuhnya ke kursi roda. Ia mulai bercerita, seperti orang yang sudah lama ingin berbicara tapi tak punya siapa-siapa. "Clarissa, tunanganku. Kami tunangan sejak kuliah. Dia cantik, pintar, dan berasal dari keluarga pebisnis juga. Waktu aku mengalami kecelakaan, dia datang ke rumah sakit hanya 2 kali. Lalu dia menghilang. Ibuku bilang dia terlalu muda untuk hidup dengan pria cacat. Aku tahu, aku ini beban." Raisa memandang Kevin dengan mata berkaca. "Tapi Tuan bukan beban," katanya akhirnya. Kevin tersenyum miris. "Mudah bagimu untuk bilang begitu. Kau dibayar untuk ada di sini." Ucapan itu menampar Raisa lebih dari sekadar kata. Tapi ia hanya menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Betul, saya dibayar. Tapi saya tidak dibayar untuk peduli." Malam itu adalah malam pertama Kevin tidak menyuruh Raisa keluar. Ia membiarkan gadis itu duduk di sofa kecil dekat pintu, sambil memejamkan mata. Di balik kepalanya yang bersandar, Kevin tahu, keheningan seperti itu lebih menyembuhkan daripada 1000 kata basa-basi. Keesokan harinya, suasana sedikit berubah. Raisa dibuat terkejut saat Kevin memanggilnya tidak dengan suara tajam seperti biasa, melainkan dengan nada tenang. "Aku ingin kau temani aku ke taman. Aku belum keluar rumah selama 2 tahun, katanya. Raisa mengangguk cepat. Mereka ke taman belakang yang dipenuhi bunga mawar dan tanaman bonsai. Raisa mendorong kursi roda pelan-pelan. Kevin diam selama beberapa menit, hingga akhirnya ia bicara. "Aku suka mawar putih," ujarnya pelan. "Tapi anehnya, aku tidak pernah menanam satu pun." "Kenapa?" tanya Raisa sambil menyesuaikan langkah. "Karena setiap orang yang datang ke sini selalu lebih tertarik dengan yang merah dan mahal," jawab Kevin. "Mawar putih terlalu sederhana, seperti tak berarti." Raisa berhenti di depan semak mawar putih yang mulai mekar. Ia menunduk dan memetik satu. "Yang sederhana justru paling tahan," katanya. "Mawar putih gak suka jadi pusat perhatian, tapi dia kuat di segala cuaca." Kevin menatap bunga di tangan Raisa. Lalu untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. Sebentar,
ringan, tapi nyata. Raisa melihatnya dengan senyum kecil. Di detik itu, ada celah kecil di dinding es Kevin yang mulai retak. Malam harinya, Kevin menyuruh Raisa membacakan buku yang tergeletak di rak. Raisa tidak terlalu lancar, tapi ia mencoba. Kevin mendengarkan dengan tatapan berbeda. Bukan lagi penuh curiga, tapi seperti seseorang yang melihat secercah kehangatan di tengah dunia yang terlalu dingin. Setelah Raisa menutup buku itu, Kevin berkata pelan, "Apa kau akan tetap di sini kalau tidak dibayar?" Raisa tersenyum tipis. "Saya tetap di sini karena saya punya janji pada diri sendiri. Saya tidak akan lari meski disakiti." Kevin tak berkata apa-apa lagi, tapi dalam benaknya, kalimat Raisa berputar-putar seperti gema di ruangan kosong. Gadis ini berbeda. Ia bukan hanya perawat bayaran. Ia adalah luka yang tidak menghakimi, pelukan yang tak meminta balasan. Dan Kevin tahu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, hatinya merasa hidup. 2 bulan sudah Raisa bekerja di rumah keluarga Hartono. Meski luka dan penghinaannya belum sembuh, perlakuan Kevin perlahan berubah. Bukan karena kasihan, bukan juga karena keakraban yang dibangun secara instan, melainkan karena kebisuan yang saling mereka pahami. Kevin tidak lagi memperlakukan Raisa seperti perawat bayaran yang bisa diperintah sesuka hati. Ia mulai mendengar, mengamati, bahkan bertanya. Hari itu, Raisa datang lebih pagi ke kamar Kevin. Ia membawa roti gandum yang ia buat sendiri diam-diam di dapur belakang, hasil dari resep yang diajarkan ibunya dulu. Ia menyajikannya pelan-pelan di atas meja kecil dekat kursi roda Kevin. "Aku tidak minta ini," kata Kevin pelan, meski suaranya tidak sekasar dulu. "Saya tahu," jawab Raisa tenang. "Tapi saya lihat Tuan jarang makan pagi. Lambung bisa rusak kalau terus-menerus dibiarkan kosong." Kevin melirik sekilas ke arah roti itu. Ia tidak langsung menyentuhnya. Tapi kemudian, setelah Raisa duduk di bangku kecil dekat jendela, ia mengambil sepotong dan menggigitnya perlahan. "Tidak buruk," ucapnya sambil mengunyah. Raisa tersenyum samar. Baginya, pujian singkat itu seperti medali emas. Di rumah ini, tak ada yang ringan. Semua berat, termasuk senyum dan kalimat baik. Maka ketika datang, sekecil apapun itu, nilainya begitu besar. Setelah makan, Kevin meminta Raisa mendorongnya ke balkon atas. Hari itu matahari hangat dan langit Jakarta cerah tak biasa. Dari balkon, tampak barisan rumah mewah, pohon-pohon terembesi tua, dan lalu lintas kota yang sibuk namun jauh dari kebisingan. "Kau tahu," ujar Kevin sambil memejamkan mata. "Dulu, aku membayangkan hidupku seperti gedung-gedung tinggi itu. Tak tergoyahkan, selalu menjulang. Tapi nyatanya, aku bahkan tak bisa berdiri sendiri." Raisa tak segera menjawab. Ia hanya duduk di sebelahnya, membiarkan angin sore menyentuh wajah mereka. "Saya rasa, bukan berdiri yang paling penting, Tuan," katanya akhirnya. "Yang penting, tahu kemana mau melangkah saat bisa berdiri nanti." Kevin menoleh. Matanya menatap Raisa cukup lama, hingga membuat gadis itu gugup dan menunduk. "Kamu bicara seperti sudah hidup 1000 tahun, gumam Kevin. "Saya cuma pernah jatuh juga, Tuan." Raisa tidak lanjut bercerita. Tapi Kevin menangkap sorot mata yang tidak dibuat-buat, mata yang menyimpan kesedihan, tapi tak membiarkannya menguasai hidup. Mata yang mengenal rasa kehilangan, namun tetap hangat. Hari-hari selanjutnya, Kevin mulai meminta Raisa menemaninya lebih lama. Tidak untuk membantu, tapi hanya untuk bicara atau duduk bersama. Kadang hanya mendengar musik klasik yang diputar dari speaker kamarnya. Kadang membaca koran sambil bersuara keras, seolah sedang mengajar. Pada suatu malam, listrik rumah padam. Hujan deras mengguyur,
dan suara petir membuat semua pelayan panik. Raisa yang sedang menyeduh teh herbal untuk Kevin, buru-buru naik ke lantai atas sambil membawa lilin. Ketika ia membuka pintu kamar Kevin, pria itu tampak pucat. Tangannya menggenggam kursi rodanya begitu erat. Matanya tertuju keluar jendela, memandangi kilatan petir. "Kamu takut petir, ya?" tanya Raisa pelan. Kevin hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, Raisa mendekat, meletakkan lilin di atas nakas, lalu duduk di lantai dekat kaki Kevin. Ia mulai menyanyikan lagu Batak yang dulu biasa dinyanyikan ibunya saat hujan. Suaranya rendah, tidak sempurna, tapi hangat. Kevin menoleh. Bukan karena lagunya indah, tapi karena suara itu membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak lama. "Suaramu menyebalkan," katanya, separuh bercanda. Raisa terkekeh pelan. "Tapi cukup berhasil menenangkan Tuan, kan?" Kevin tidak membalas, tapi matanya menatap Raisa lama. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa nyaman bersama seseorang tanpa merasa dikasihani. Ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai orang cacat. Dan semua itu karena gadis Batak yang tak pernah menyerah membuktikan bahwa keberadaannya bukan sekadar karena uang. Keesokan harinya, saat makan malam keluarga, Nyonya Hartono memperhatikan perubahan Kevin. Ia tidak lagi sinis. Wajahnya sedikit lebih cerah. Bahkan ia meminta makanan sendiri tanpa bantuan pelayan. "Kevin, kamu terlihat berbeda," kata Nyonya Hartono curiga. Kevin hanya tersenyum tipis. "Aku belajar dari seseorang, bahwa hidup tak berhenti hanya karena tubuhku tak sempurna." Kalimat itu membuat ruangan sejenak hening. Di dapur, Raisa mendengar pembicaraan itu dari balik pintu. Ia tak bisa menahan senyum. Tapi senyum itu tak lama. Ketika Raisa hendak kembali ke kamarnya, ia dipanggil Busri. "Jangan besar kepala, ya," ucap Busri tajam. "Tuan muda itu cuma kasihan sama kamu. Jangan sampai kamu lupa siapa dirimu di rumah ini." Raisa menatap Busri, kali ini tidak dengan takut, tapi tenang. "Saya tak pernah lupa diri, Bu. Tapi saya juga tidak pernah membiarkan orang lain menentukan nilai saya." Malam itu, Kevin mengeluarkan sebuah lukisan dari lemarinya. Lukisan itu tergantung selama 2 tahun. Potret dirinya bersama Clarissa. Ia menatapnya lama, lalu menggesernya masuk ke dalam kotak. Lalu, tanpa diminta, ia membuka jendela kamarnya dan memanggil, "Raisa." Raisa yang sedang menata kain lap di tangga langsung menoleh. "Apa Tuan butuh sesuatu?" Kevin diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Temani aku baca buku malam ini. Aku tidak suka sendirian saat hujan mulai turun." Raisa mengangguk, lalu naik pelan. Tapi kali ini, langkahnya ringan. Bukan karena diperintah, tapi karena hatinya tahu, dia sudah tidak lagi dianggap sekadar perawat bayaran. Matahari baru saja terbit di langit Jakarta saat Raisa selesai membersihkan balkon kamar Kevin. Ia biasa melakukannya diam-diam, sebelum Kevin bangun. Baginya, rutinitas kecil seperti itu adalah bentuk perhatian yang tak pernah ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia bukan orang yang pandai bicara, tapi ia tahu bagaimana cara merawat seseorang dengan diam dan tulus. Sejak perbincangan mereka soal mawar putih dan malam listrik padam itu, Kevin berubah. Ia lebih banyak tersenyum, meski hanya kecil. Ia mulai meminta Raisa membantunya berlatih duduk lebih lama tanpa sandaran. Bahkan sesekali mencoba mengangkat tubuhnya perlahan dari kursi roda hanya untuk beberapa detik. Raisa tahu, bukan hanya fisik Kevin yang mulai pulih, tapi hatinya juga. Namun semua itu hancur seketika di pagi itu. Suara klakson dari pelataran rumah membuat semua pelayan berhamburan. Raisa mengintip dari jendela dapur dan melihat sebuah mobil sport putih berhenti dengan elegan. Seorang perempuan muda turun dengan kacamata hitam,
rambut panjang tergerai, mengenakan mantel beige dan tas tangan mewah di bahunya. Ia berjalan cepat masuk rumah, melewati pelayan yang membungkuk setengah takut, setengah penasaran. Raisa sempat menahan napas saat tatapan perempuan itu mengarah padanya. Tatapan tajam seperti belati. "Clarissa," bisik Busri dari belakang, setengah berbisik, setengah gemetar. Clarissa Marcelina, mantan tunangan Kevin Hartono. Anak perempuan satu-satunya dari pemilik perusahaan media besar. Ia adalah wanita yang dulu menghilang saat Kevin mengalami kecelakaan, lalu tak pernah terlihat lagi. Hingga pagi itu, 3 tahun kemudian, ia datang dan masuk ke rumah yang dulu hampir menjadi tempat tinggalnya secara sah. Pagi itu berubah muram. Kevin terdiam ketika Clarissa tiba-tiba membuka pintu kamarnya tanpa mengetuk. Sejenak mereka saling menatap. Tak ada pelukan. Tak ada air mata haru. Hanya keheningan panjang yang tegang dan dingin. "Aku dengar kamu sudah mulai bisa latihan berdiri," ujar Clarissa sambil berjalan pelan mengitari kamar Kevin. "Bagus. Aku senang." Kevin tidak menjawab. Tangannya mengepal. Matanya tetap menatap lurus ke arah jendela. "Kenapa kamu datang?" tanyanya datar. Clarissa menatapnya dengan senyum kecil yang tak sampai ke mata. "Apa salahnya menjenguk mantan tunangan?" "Mantan, ya," gumam Kevin. "Bagus. Kamu masih ingat status kita." Clarissa tertawa kecil. "Aku tak pernah melupakanmu, Kevin. Aku hanya butuh waktu." Kevin mendengus sinis. 3 tahun bukan waktu. Itu pelarian. Clarissa mendekat. Ia duduk di tepi ranjang Kevin, lalu menggenggam tangannya. "Aku tahu aku salah. Tapi aku kembali sekarang. Karena aku tahu kamu belum sepenuhnya sembuh, dan aku ingin ada di sisimu saat kamu berdiri lagi." Kevin menarik tangannya pelan. "Kau ingin menumpang di kemenangan orang yang dulu kau tinggalkan." Clarissa tampak sedikit tersinggung. Tapi ia masih tersenyum, menutupi lukanya dengan kepura-puraan elegan yang Raisa, yang berdiri di luar pintu, bisa rasakan. Hari-hari setelah kedatangan Clarissa terasa aneh. Clarissa mulai sering datang, bahkan menginap. Ia membawa perawat profesional, pelatih pribadi untuk Kevin, dan makanan mahal yang katanya bisa mempercepat pemulihan. Nyonya Hartono terlihat senang dengan perubahan itu. Ia menyambut Clarissa dengan pelukan, makan bersama, dan bahkan mulai mengajak bicara soal rencana pertunangan kembali. Raisa hanya bisa berdiri di sudut dapur. Ia tidak pernah diajak bicara. Ia tidak pernah diminta membantu Kevin lagi. Pelan-pelan, semua tugasnya diambil alih. Busri memintanya mengurus bagian taman, dan hanya membantu di dapur kalau benar-benar diperlukan. Ia tahu maksudnya, menjauh dari Kevin. Dan Clarissa memastikan itu terjadi dengan halus, tapi jelas. "Maaf, Mbak. Aku pikir sekarang Kevin lebih butuh bantuan profesional. Bukan sekadar perawat kampung," ucap Clarissa sambil tersenyum manis, menusuk hati Raisa dengan setiap katanya. Namun yang lebih menyakitkan bukan perlakuan Clarissa, tapi diamnya Kevin. Ia tak pernah membela, tak pernah bicara, tak pernah mencari Raisa lagi. Suatu malam, Raisa memberanikan diri berdiri di depan kamar Kevin. Tangannya sudah terangkat untuk mengetuk, tapi tak jadi. Di balik pintu, ia mendengar tawa. Tawa Kevin dan Clarissa. Raisa mundur pelan, matanya berkaca. Ia menunduk dan berbalik menuju kamar kecilnya. Sepanjang malam, ia hanya memandangi foto ibunya sambil berbisik. "Mak, kalau Mak masih hidup, mungkin Raisa bisa cerita betapa hancurnya hati ini. Tapi Mak udah tenang. Dan Raisa nggak boleh lemah." Esoknya, Raisa mendapati Busri membawa koper ke kamarnya. "Nyonya ingin kamu istirahat dulu sementara waktu. Nanti, kami akan hubungi jika dibutuhkan."
Dikeluarkan? Tanya Raisa pelan. Tidak. Hanya diberi waktu libur, jawab Busri, walau Raisa tahu maksudnya. Ia disingkirkan. Raisa tidak menangis. Ia tidak mengamuk. Ia hanya mengemasi bajunya, melipat rapi satu persatu, lalu membawa tas kecil itu keluar rumah. Saat ia melewati ruang tengah, Clarissa duduk di sana sambil menyeruput teh dan tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Kamu gadis kuat, tapi terlalu lemah untuk berada di dunia kami, ucap Clarissa datar. Raisa menatapnya lurus, lalu berkata, saya tak butuh dunia kalian. Saya akan bangun dunia saya sendiri. Clarissa tertawa pendek. Dengan apa? Dengan tangan kasarmu itu. Raisa tidak menjawab. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah yang dulu ia pikir bisa menjadi tempatnya pulih dan tumbuh. Tapi kini ia tahu, tempat itu hanya sangkar emas yang siap menelan siapa saja yang tidak punya nama. Dan dari situ, Raisa memulai lagi. Dari nol. Di kota besar yang dulu membuatnya takut, ia kembali melangkah. Bukan sebagai perawat bayaran, tapi sebagai perempuan yang pernah terluka dan akan bangkit untuk membuktikan bahwa tak ada yang lebih kuat dari hati yang disingkirkan tapi tak menyerah. 3 hari sudah Raisa meninggalkan rumah keluarga Hartono. Ia kini tinggal di sebuah rumah kos kecil di daerah Tebet, dengan kamar sempit berukuran 2 kali 3 meter, cukup untuk satu kasur tipis, kipas angin tua, dan gantungan pakaian di dinding. Suara kendaraan dari jalan besar terdengar hampir setiap malam, membuat tidur tak pernah benar-benar tenang. Namun Raisa tak mengeluh. Ia bersyukur masih bisa bernapas, masih bisa makan meski hanya dengan nasi dan telur dadar. Uang yang ia bawa dari rumah keluarga Hartono tak banyak, hanya cukup untuk hidup sebulan jika ia berhemat ketat. Tak ada tabungan, tak ada jaminan. Hanya semangat dalam dada untuk bangkit. Ia mulai mencari kerja. Ke klinik, ke apotek, ke rumah sakit swasta kecil. Semua menolak. Alasannya klasik. Ia tak punya sertifikat keperawatan resmi. Pengalaman merawat Kevin tak cukup untuk membuat mereka percaya. Sore itu, di halte bus, sambil menatap hujan yang membasahi aspal, Raisa membuka HP-nya. Ia mengakses akun Instagram lamanya, yang selama ini tidak aktif. Dengan nekat, ia mulai mengunggah potret kegiatannya merawat pasien saat di rumah keluarga Hartono, yang sempat ia simpan diam-diam. Foto-foto saat membantu Kevin terapi tangan, mencatat jadwal obat, hingga saat ia mengatur posisi tubuh Kevin saat tidur. Ia menulis, "Saya bukan perawat bersertifikat. Tapi saya tahu bagaimana mendengar. Saya tahu bagaimana menghapus air mata pasien yang tak mampu bicara. Jika ada yang membutuhkan pendamping atau caregiver, saya siap membantu sepenuh hati." Caregiver Jakarta Perjuangan tanpa ijazah. Ia tak tahu apakah ada yang akan membaca, tapi setidaknya ia mencoba. 3 hari kemudian, pesan masuk dari seorang perempuan bernama Ibu Marta. Ia meminta Raisa datang ke apartemen di Kuningan untuk wawancara. Putranya, Tio, 7 tahun, baru menjalani operasi kaki dan butuh pendamping harian karena ia, sang ibu, harus bekerja di luar negeri. Wawancaranya tak lama. Ibu Marta adalah wanita mandiri dan praktis. Ia tidak terlalu peduli soal sertifikat. Ia lebih tertarik pada cara Raisa memperlakukan Tio, yang sejak awal terlihat nyaman dan tidak takut saat Raisa menyentuh lukanya. "Kamu bisa mulai besok pagi. Gaji tidak besar, tapi tempat tinggal dan makan kami tanggung. Aku hanya minta satu, jangan pernah sakiti anakku. Itu saja." Raisa menunduk dan menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah datang untuk menyakiti, Bu. Saya datang untuk mengabdi." Hari-hari di apartemen itu berjalan tenang. Tio adalah anak yang ceria meski kondisinya membuatnya sulit berjalan. Raisa menghabiskan waktu membacakan buku, membuatkan sarapan,
dan melatih gerakan kecil untuk memperkuat otot kaki Tio. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, ketika Raisa baru saja menidurkan Tio, ponselnya bergetar keras. Nomor tak dikenal muncul. Saat ia angkat, suara di seberang langsung membuat jantungnya berdegup kencang. "Ini aku, Kevin." Raisa terdiam. Nafasnya tercekat. "Ada apa?" tanyanya pelan, dingin. Aku baru tahu kamu pergi karena diusir. Aku pikir kamu pergi sendiri." Raisa menggeleng meski Kevin tak bisa melihat. "Sekarang kamu tahu." Lalu, Kevin terdengar menarik napas panjang. "Clarissa menjebakmu, Raisa. Dia bilang kamu mencuri jam tanganku sebelum pergi." Raisa memejamkan mata. Luka lama seolah ditaburi garam. "Dan kamu percaya?" "Awalnya iya," Kevin jujur. "Ibuku bahkan lapor ke polisi. Tapi semalam, aku lihat jam tangan itu di laci kamarku. Clarissa yang sembunyikan." Seketika tubuh Raisa terasa lemas. Ia bukan hanya dikeluarkan secara diam-diam, tapi kini juga dijadikan tersangka pencurian. "Raisa, aku akan jelaskan ke semua orang. Aku akan perbaiki semuanya." "Tidak usah," potong Raisa. "Kalau aku butuh namamu untuk membersihkan harga diriku, berarti aku benar-benar tak punya apa-apa." Kevin terdiam. "Saya sudah belajar, Kevin. Dihina, dituduh, dibuang. Itu semua tidak membuat saya mati. Saya berdiri hari ini bukan karena kamu bantu, tapi karena saya tak pernah berhenti jalan. Jadi terima kasih, karena sudah membuat saya mengerti, tak semua luka butuh balas, tapi semua luka butuh keberanian untuk ditinggalkan." Setelah itu, Raisa menutup telepon. Ia mematikan ponselnya. Tak ingin mendengar klarifikasi, apalagi janji. Malam itu, ia duduk di lantai apartemen, memandangi lampu-lampu gedung dari jendela. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Tapi kini, ia berjalan bukan lagi karena terpaksa. Ia berjalan karena ingin. Beberapa hari kemudian, kabar tuduhan pencurian yang ternyata fitnah menyebar ke kalangan para pelayan rumah tangga elit. Nama Raisa sempat dicap buruk, tapi berbalik ketika Kevin sendiri menulis surat terbuka, meminta maaf atas kesalahan keluarga Hartono dan menjelaskan bahwa Raisa tidak bersalah. Meski begitu, Raisa tetap memilih diam. Ia tak membalas, tak menyalahkan, bahkan tak menuntut. Karena ia tahu, harga dirinya bukan tergantung dari klarifikasi, tapi dari cara ia menjaga martabat saat dijatuhkan. Dan saat ia melihat Tio mulai bisa berdiri sendiri di sofa sambil tersenyum bangga, Raisa tahu, ia tidak butuh kembali ke masa lalu. Ia sedang menciptakan masa depan. Pagi itu, Jakarta terlihat seperti biasa, bising, padat, dan tak memberi ruang bagi siapapun untuk berhenti sejenak. Tapi bagi Raisa, hari itu berbeda. Ia berdiri di balik tirai apartemen, menatap matahari yang menyelinap malu-malu di balik deretan gedung tinggi. Di sebelahnya, Tio tertawa kecil sambil berdiri dengan bantuan walker barunya. Lututnya masih gemetar, tapi senyumnya tak tergantikan. 1, 2, 3 langkah. "Kak Raisa, aku bisa, kan?" Raisa membalas dengan senyum penuh haru. "Bukan cuma bisa, Tio, kamu luar biasa." Beberapa minggu sejak ia merawat Tio, Raisa perlahan mulai dikenal. Video pendek yang diunggah Ibu Marta menunjukkan Raisa membantu Tio berdiri untuk pertama kalinya, mendadak viral. Dalam video itu, terdengar suara Raisa memberi semangat lembut. "Kalau kamu jatuh, kakak di sini. Tapi kamu kuat. Kamu pasti bisa." Video itu dibagikan ratusan ribu kali. Tak butuh waktu lama, banyak akun media sosial mulai mencari tahu siapa Raisa. Beberapa menyebutnya,
perawat tanpa ijazah yang mengubah hidup seorang anak kecil. Yang lain menyebutnya pahlawan kecil dari sudut Jakarta. Raisa tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia tidak pernah bermimpi jadi terkenal. Tapi ketika satu demi satu permintaan wawancara datang, ia mulai mengerti. Pengorbanannya mulai terlihat. Suatu pagi, Raisa dihubungi oleh sebuah komunitas caregiver Indonesia. Mereka mengundangnya untuk berbagi pengalaman dalam seminar daring bertajuk Merawat dengan Hati. Awalnya ia ragu. Ia tidak pernah bicara di depan umum. Tapi dorongan Ibu Marta dan dukungan para pengikut barunya di Instagram memberinya keberanian. Di seminar itu, Raisa tampil dengan blus putih sederhana dan kerudung polos. Wajahnya polos, tapi matanya tegas. Ia berbicara pelan, dengan suara sedikit bergetar, tapi penuh ketulusan. Saya bukan perawat profesional, tapi saya tahu bagaimana rasanya merawat orang yang patah harapan. Karena saya juga pernah menjadi orang yang diabaikan. Saya tahu rasanya dianggap rendah, karena saya juga pernah dibayar bukan untuk dihormati, tapi untuk diabaikan. Tapi dari semua itu, saya belajar, merawat bukan soal gelar. Merawat adalah soal hati. Seketika ruang virtual hening. Puluhan peserta dari berbagai daerah meneteskan air mata. Komentar mulai membanjiri layar. Terima kasih, Kak Raisa. Kamu membuat kami percaya diri. Akhirnya ada yang bicara jujur dari dasar kehidupan. Kisahmu menyentuh sampai ke dada. Sejak saat itu, pintu-pintu baru mulai terbuka. Raisa diminta melatih ibu-ibu yang ingin merawat orang tua mereka sendiri. Ia diundang ke rumah-rumah sakit kecil untuk memberi motivasi pada pasien yang kehilangan harapan. Bahkan beberapa relawan luar negeri mengajaknya kolaborasi dalam program pendampingan anak-anak penyintas kecelakaan. Tapi di tengah semua kabar baik itu, Raisa tetap tinggal di kamar sempit yang sama. Ia masih menyuapi Tio, masih mencuci piring sendiri, masih menyetrika bajunya tanpa bantuan. Karena ia tahu, kehormatan tidak lahir dari kemewahan, tapi dari konsistensi menjaga diri saat dilihat maupun tidak. Sampai suatu sore, Raisa dihubungi oleh seorang lelaki tua melalui email. Namanya Bapak Gunawan, pensiunan dokter sekaligus pemilik yayasan rehabilitasi. Ia mengajak Raisa bergabung sebagai pengelola pusat terapi baru di daerah Depok. Di sana, ia ingin mendirikan pusat pelatihan bagi para ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah agar bisa menjadi caregiver. Raisa tak langsung jawab. Ia mengunjungi lokasi tersebut, sebuah rumah besar yang dulu jadi panti asuhan tapi kini kosong. Dindingnya retak, lantainya berdebu. Tapi ketika ia berjalan ke dalam, ia membayangkan ruangan itu diisi dengan anak-anak tertawa, orang-orang belajar berjalan, ibu-ibu saling menyemangati. "Apa kamu siap?" tanya Pak Gunawan sambil tersenyum. "Ini bukan proyek mudah. Tapi kamu bisa jadi wajah harapan untuk banyak orang yang selama ini tak dianggap." Raisa menunduk lama. Ia mengingat wajah ibunya yang dulu menahannya untuk tidak putus sekolah. Mengingat Kevin yang kini lenyap dari hidupnya. Mengingat malam-malam dingin di rumah Hartono. Dan mengingat suara Clarissa yang pernah menyindir, "Kamu terlalu lemah untuk hidup di dunia kami." Tapi hari itu, Raisa menjawab dengan nada yang tak pernah ia miliki dulu. "Aku tidak ingin hidup di dunia mereka. Aku ingin membangun duniaku sendiri." Beberapa bulan kemudian, pusat pelatihan itu berdiri. Dinamai Rumah Asa. Di dinding depan, tergantung papan kayu bertuliskan, "Di sini, semua orang punya harga diri, meski tanpa gelar, meski pernah diabaikan." Raisa kini berdiri sebagai kepala pengelola. Ia bukan perempuan yang dibeli, dihina, atau dituduh lagi. Ia adalah perempuan yang bangkit. Setiap hari, ia mengajari para perempuan lain, seperti dirinya dulu, untuk merawat dengan cinta,
mendampingi dengan sabar, dan bertahan dengan bermartabat. Ia tak pernah menyebut nama keluarga Hartono, apalagi Kevin. Ia tak butuh dendam. Ia memilih tumbuh. Suatu malam, Raisa duduk di balkon kecil rumah pelatihan, memandangi bulan penuh di langit. Di tangannya, secangkir teh hangat, dan di pangkuannya, ponsel yang baru saja menyala dengan pesan masuk. Kevin, aku lihat kau mendirikan rumah asa. Aku bangga. Maaf karena dulu aku diam. Tapi dari jauh, aku terus doakanmu. Raisa membaca pesan itu lama. Ia tak membalas. Ia hanya tersenyum kecil. Karena ia tahu, masa lalu tak harus disingkirkan, tapi tak layak lagi dijadikan pijakan. Ia menulis di notes HP-nya, kalimat yang ia baca tiap malam. Aku bukan korban. Aku penyintas. Aku bukan bayaran. Aku harapan. Dan dari situ, Raisa terus melangkah. Hari itu, suasana di rumah Asa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa ibu muda sedang mengikuti pelatihan cara mengganti perban luka, sementara kelompok lain belajar cara memandikan pasien yang lumpuh. Di salah satu ruangan, terdengar suara anak-anak tertawa. Sebagian dari mereka adalah korban kecelakaan, sebagian lainnya hanya anak-anak yang dibawa ibunya ke pusat pelatihan karena tak punya tempat penitipan. Raisa berjalan menyusuri lorong dengan clipboard di tangan, mencatat kebutuhan logistik yang harus dibeli minggu depan. Matanya menatap serius, tapi pikirannya melayang ke arah presentasi yang harus ia sampaikan 2 hari lagi di acara pertemuan Yayasan Sosial tingkat provinsi. Ia berhenti sejenak saat melihat dinding dekat ruang pelatihan utama. Di sana terpajang foto-foto perawat dan caregiver dari latar belakang yang beragam, ibu rumah tangga, mantan TKW, hingga seorang pemulung yang kini jadi pelatih keterampilan dasar merawat pasien lansia. Raisa tersenyum kecil. Dulu ia berpikir ia hanyalah gadis Batak biasa dari Medan yang tidak punya masa depan. Tapi kini, dinding ini adalah bukti bahwa keberanian untuk bangkit bisa mengubah takdir. Namun senyum itu menghilang saat seorang staf mendatanginya dengan wajah gugup. Bu Raisa, barusan ada tamu datang. Dia, katanya ingin bertemu langsung dengan ibu. Namanya Clarissa. Jantung Raisa seketika terasa seperti diremas. Clarissa, ulang Raisa pelan. Sendiri. Staf itu mengangguk. Dia tunggu di ruang tamu. Bu, katanya penting. Raisa menarik napas dalam-dalam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini adalah masa lalu yang belum sepenuhnya tertutup. Datang sendiri mengetuk pintu. Di ruang tamu, Clarissa duduk dengan kaki disilangkan, mengenakan blus berwarna hijau muda dan celana bahan krem. Wajahnya tetap cantik, riasannya tipis dan elegan. Tapi ada yang berbeda. Bukan pada penampilannya, melainkan pada tatapan matanya. Dulu sorot matanya tajam dan tinggi. Kini, ada sedikit bayangan lelah di sana. Raisa, ucapnya saat melihat Raisa masuk. Kau tampak luar biasa. Raisa hanya mengangguk kecil, lalu duduk berhadapan. Langsung saja. Apa yang kamu butuhkan? Clarissa menunduk sejenak, lalu merapikan helaian rambutnya. Aku tahu aku tidak punya hak datang ke sini. Tapi aku baru saja kehilangan ibu. Sejak itu, aku mulai berpikir soal banyak hal, termasuk soal kamu. Raisa menatapnya tanpa ekspresi. Ia tahu, Clarissa bukan perempuan sembarangan. Ia tahu memilih kata-kata. Tapi kali ini, suara Clarissa terdengar lebih nyata. Waktu itu aku iri padamu. Kamu punya sesuatu yang aku nggak pernah punya. Ketulusan. Kamu tulus bantu Kevin. Kamu tulus hidup meski dihina. Aku lihat itu, dan itu membuatku takut. Karena selama ini aku cuma hidup dari citra dan nama. Raisa tetap diam. Ia tidak ingin langsung percaya.
tapi juga tak ingin membalas dengan kemarahan. Aku datang ke sini, lanjut Clarissa, karena aku ingin minta maaf. Bukan untuk minta diterima atau dibalas. Aku cuma capek hidup dalam bayang-bayang ego sendiri. Kamu mungkin gak tahu, tapi sejak kamu pergi, Kevin berubah total. Dia berhenti ikut terapi. Dia berhenti tersenyum. Ibunya menyalahkanku. Tapi aku tahu, aku penyebabnya. Raisa menatap Clarissa dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, tak ada rasa benci. Yang ada hanya rasa aneh yang sulit dijelaskan. Semacam lega, karena orang yang pernah menjatuhkanmu akhirnya datang sebagai manusia, bukan Dewi. Kevin, kabarnya bagaimana? Tanya Raisa pelan. Clarissa menghela napas panjang. Dia pindah ke Bandung, tinggal sama pamannya. Katanya mau mulai hidup baru. Dia nggak izinkan aku ikut. Aku kira, kalau aku datang ke sini, kamu bisa temui dia. Tapi setelah lihat tempat ini, aku sadar, kamu sudah melangkah terlalu jauh ke depan. Kamu nggak butuh balik ke masa lalu. Raisa tersenyum tipis. Benar, aku nggak butuh masa lalu. Tapi bukan berarti aku benci. Aku hanya memilih untuk tidak tinggal di luka. Clarissa mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih. Karena kamu pernah hadir dalam hidup Kevin. Karena kamu kuat di saat aku memilih lari. Sebelum pergi, Clarissa menyodorkan sebuah kotak kecil. Ini cuma kenangan. Nggak ada harga mahalnya. Tapi aku simpan sejak kamu pergi. Setelah Clarissa pergi, Raisa membuka kotak itu. Di dalamnya, ada kartu tulisan tangan Kevin, yang entah bagaimana bisa sampai ke Clarissa. Jika suatu hari kamu membaca ini, Raisa, ketahuilah, bukan karena aku diam, aku tidak peduli. Tapi karena aku tidak punya cukup keberanian untuk mengejarmu. Kamu selalu lebih kuat dari yang kamu sadari. Dan aku terlalu kecil untuk mengejarnya. Malam itu, Raisa duduk di bawah lampu temaram rumah pelatihan. Ia membuka laptopnya dan menulis di blog pribadinya yang dulu tak pernah tersentuh. Judulnya, Surat untuk Masa Lalu yang Tak Perlu Dihapus. Di sana ia menulis, aku tidak membenci siapapun dari masa laluku. Tidak juga Kevin, tidak juga Clarissa. Mereka bukan orang jahat. Mereka hanya belum belajar seperti aku belajar. Bahwa sakit bisa jadi guru, dan luka bisa jadi jembatan untuk memahami diri. Beberapa hari kemudian, Raisa menerima undangan menjadi narasumber utama di acara televisi swasta bertema Kisah Inspiratif Perempuan Indonesia. Kali ini bukan hanya tentang caregiver, tapi tentang bagaimana seorang gadis biasa yang pernah dibeli, dituduh, dihina, bisa bangkit dan menjadi cahaya bagi ratusan perempuan lain. Sebelum naik ke panggung, ia memandangi cermin dan berbisik, "Mak, anakmu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, banyak orang yang merasa berarti karena dia." Dengan langkah tenang, Raisa naik ke atas panggung. Kamera menyorot wajahnya. Lampu menyala. Dan dia tahu, ini bukan klimaks. Ini baru permulaan. Udara Bandung pagi itu sejuk dan berkabut. Jalanan belum terlalu ramai, dan suara burung terdengar samar di antara gemerisik daun pinus yang bergoyang pelan di halaman rumah sederhana bercat abu-abu di daerah Dago Atas. Di dalam rumah itu, Kevin duduk di kursi rodanya di depan jendela besar. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus daripada saat terakhir kali Raisa melihatnya. Wajahnya pucat, mata cekung, dan rambutnya sedikit berantakan. Tangannya gemetar ketika mencoba menyeduh teh hangat. Namun bukan kelemahan fisik yang menyakitkan, melainkan sunyi yang menetap dan terus-menerus menindih dadanya sejak kepergian Raisa. Ia mengangkat ponsel, membuka galeri foto, lalu berhenti pada satu gambar. Sebuah potret blur hasil jepretan kamera rumah, memperlihatkan Raisa sedang tersenyum kecil di dapur,
mengenakan celemek, dan memegang cangkir teh. Foto itu tak pernah ia hapus. Meski berkali-kali ia ingin. Kevin menatap gambar itu lama. Lalu, pelan-pelan, matanya memerah. "Maaf," bisiknya. "Kau pergi dengan semua yang dulu membuatku hidup." Sementara itu, di Jakarta, Raisa baru saja menyelesaikan sesi pelatihan sore di rumah Asa. Hari itu ia mengajari cara komunikasi dasar dengan pasien yang mengalami trauma pasca kecelakaan. Ia memakai boneka sebagai alat bantu, menjelaskan teknik-teknik sederhana namun efektif untuk membangun kembali kepercayaan pasien yang tertutup. Setelah kelas selesai, seorang laki-laki tua datang menghampirinya. Ia mengenakan jaket kulit lusuh dan peci hitam. Di tangannya, sebuah amplop coklat. "Maaf, Mbak Raisa?" tanyanya dengan suara serak. Raisa menoleh. "Iya, saya sendiri. Saya diminta mengantar ini dari keponakan saya di Bandung. Namanya Kevin Hartono." Raisa terdiam. Nama itu langsung membuat perutnya terasa dingin. Tapi ia tetap menyambut amplop itu, lalu membungkuk sopan. "Terima kasih, Pak." Setelah pria itu pergi, Raisa masuk ke ruang kecilnya dan membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada surat tangan yang ditulis dengan tinta hitam, penuh coretan, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Isinya singkat, tapi setiap katanya seperti palu yang mengetuk dada. "Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi aku harap kamu masih percaya satu hal, bahwa aku belajar dari kehilanganmu. Rumah ini sunyi, Raisa. Bukan karena tak ada orang, tapi karena tak ada kamu. Aku tak pernah benar-benar bangkit. Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin bicara. Sekali saja. Tidak untuk menahanmu, tapi untuk meminta maaf sebagai manusia." Di bawah surat itu, tercantum alamat rumah Kevin di Bandung. Raisa memejamkan mata. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera menolak, menutup lembar itu, dan kembali ke hidup damainya. Tapi ada juga bagian kecil di hatinya yang berkata, kadang, memberi ruang pada orang untuk bertanggung jawab adalah bentuk terakhir dari keberanian. 2 hari kemudian, Raisa berdiri di depan rumah Kevin. Ia datang tanpa pemberitahuan, tanpa riasan, dan tanpa ekspektasi. Pintu dibuka oleh seorang pria tua, paman Kevin. "Oh, kamu Raisa?" tanyanya ramah. Kevin di dalam. Dia nggak bisa tidur sejak kirim surat itu. Raisa masuk. Rumah itu sederhana, tidak seperti rumah keluarga Hartono yang dulu, tapi terasa hangat, meski sunyi. Ia menemukan Kevin di kursi rodanya, duduk menghadap jendela seperti tadi pagi. Ketika mendengar langkah kaki, Kevin menoleh pelan. Matanya langsung membelalak saat melihat Raisa. "Raisa." Suara itu serak, nyaris tak keluar. Raisa hanya menatap, tidak berkata apa-apa. Ia menunggu Kevin bicara lebih dulu. Kevin mencoba mengatur napas. Tapi sebelum ia bisa menyusun kalimat, air mata sudah mengalir di pipinya. Tangannya menutup wajah, bahunya berguncang. "Aku jahat padamu. Aku diam ketika kamu diperlakukan seperti sampah. Aku biarkan kamu pergi tanpa menjelaskan apapun, karena aku takut." Raisa tetap diam. Kevin melanjutkan, kini dengan suara pecah. "Aku takut kamu lihat aku lemah. Aku takut kamu lihat aku tak bisa membelamu, dan akhirnya kamu benci aku." "Lalu setelah aku pergi?" tanya Raisa pelan. "Apa yang kamu pelajari dari ketakutanmu?" Kevin menatapnya. "Aku belajar bahwa keberanian bukan soal bisa berdiri, tapi soal siapa yang kita perjuangkan saat kita tak mampu berdiri. Dan aku gagal." Hening. Di ruang itu, hanya suara kipas angin dan detik jam yang terdengar. Akhirnya, Raisa duduk di kursi kayu di depannya.
Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari dituduh mencuri? Kevin menggeleng pelan. Dihapus seperti tak pernah berarti apa-apa. Kevin menangis makin kencang. Tak ada pertahanan. Tak ada ego. Hanya air mata seorang pria yang dihantui rasa bersalah bertahun-tahun. Aku tidak butuh kamu minta maaf karena kamu menyesal, ujar Raisa. Aku hanya ingin kamu tahu, aku memaafkanmu bukan karena kamu pantas, tapi karena aku pantas untuk hidup tanpa beban. Kevin mengangguk. Lalu dari matanya, keluar tangisan yang lebih dalam. Tangisan yang selama ini ditahan, yang selama ini dikubur dalam bisu dan gengsi. Sebelum pergi, Raisa memandang Kevin sekali lagi. Kamu harus sembuh, Kevin. Bukan buat aku, tapi buat kamu sendiri. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu dengan tenang, tanpa marah, tanpa luka, tanpa dendam. Dan Kevin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa damai. Karena akhirnya, air mata yang selama ini ia sembunyikan, jatuh di hadapan orang yang layak menerimanya. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah jendela kaca rumah Asa, memantulkan cahaya hangat ke lantai ruangan aula utama. Di sana, ratusan orang mulai berdatangan, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Beberapa adalah para ibu dari pelosok desa, ada juga remaja putri, mantan tenaga kerja wanita, hingga anak-anak muda yang datang bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mendengar. Hari itu, Raisa diminta menjadi pembicara utama dalam peringatan Hari Perempuan Nasional. Acara itu disiarkan langsung di kanal pemerintah dan diliput oleh banyak media. Tapi Raisa tidak memakai riasan berlebihan. Ia tetap mengenakan kemeja putih polos dan rok panjang abu-abu, sederhana, seperti hari pertama kali ia mengajar di rumah Asa. Ketika namanya dipanggil, tepuk tangan bergema. Tapi Raisa melangkah ke panggung bukan dengan kebanggaan yang membusungkan dada, melainkan dengan ketenangan seorang perempuan yang telah melalui badai, dan kini berdiri bukan untuk dipuji, tapi untuk memberi. Di hadapannya, ratusan mata menatap, beberapa berkaca-kaca, sebagian kagum, dan sisanya hening dalam harap. Ia membuka suara. Beberapa tahun lalu, saya tidak punya siapa-siapa. Saya datang ke Jakarta hanya dengan tubuh dan niat. Saya bukan siapa-siapa. Hanya anak gadis dari Medan yang ingin bertahan hidup. Tapi saya pernah dijual. Saya pernah dianggap rendah. Dituduh. Diusir. Dibuang. Ruang aula hening. Tapi hari ini, saya berdiri di sini. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah berhenti percaya bahwa luka bukan akhir. Luka adalah bahan bakar. Jika digunakan dengan benar, ia akan menyala, menjadi terang, menjadi cahaya. Di barisan depan, beberapa perempuan mulai menitikkan air mata. Ada yang menggenggam tangan anaknya. Ada pula yang menunduk, menggigil, seakan kalimat itu bicara langsung ke jantung mereka. Banyak dari kita dibungkam bukan dengan rantai, tapi dengan rasa malu. Kita takut bicara, takut melawan, takut berdiri. Tapi saya ingin kalian tahu, tidak ada yang salah dengan menjadi korban. Yang salah adalah ketika dunia menuntut kita diam setelah disakiti. Tepuk tangan mulai pelan, lalu membesar. Tapi Raisa tidak berhenti. Hari ini, saya bukan lagi hanya seorang caregiver. Saya bukan perempuan yang dijual, bukan juga yang disingkirkan. Saya adalah suara bagi mereka yang masih memilih diam. Saya adalah wajah bagi mereka yang pernah dipaksa tunduk. Ia menatap satu persatu hadirin. Dan kalian juga bisa menjadi cahaya. Karena dunia tidak berubah karena kekuatan. Dunia berubah karena keberanian. Setelah acara selesai, Raisa turun dari panggung. Banyak orang menghampiri, menyalami, memeluknya.
Namun di antara kerumunan itu, seseorang berdiri di kejauhan, hanya memandang. Kevin. Ia tidak datang untuk merusak, juga tidak untuk bicara. Ia hanya berdiri, mengenakan kemeja biru muda dan celana abu-abu. Kursi rodanya sudah tak dipakai. Ia bersandar pada tongkat kayu, berdiri tegak meski lututnya masih lemah. Mata mereka bertemu. Tidak ada air mata. Tidak ada kata. Hanya tatapan. Tatapan panjang yang seolah berkata, "Kita sudah selesai. Tapi aku tak akan lupa." Raisa mengangguk. Kevin pun membalas. Lalu ia membalikkan tubuh dan berjalan pergi, membiarkan Raisa kembali ke hidupnya yang baru, tanpa beban dari masa lalu, tanpa ikatan yang tak perlu. 2 tahun kemudian, Rumah Asa memiliki 5 cabang, di Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Jayapura. Programnya diperluas, tidak hanya pelatihan caregiver, tapi juga pelatihan kewirausahaan untuk ibu rumah tangga dan pendampingan psikososial bagi korban kekerasan rumah tangga. Nama Raisa muncul di berbagai kanal media sosial sebagai figur publik baru, pahlawan perempuan pinggiran kota. Tapi meski begitu, Raisa tetap tinggal di rumah kecil dekat pusat pelatihan Jakarta. Ia masih membuat kopi sendiri, menjemur pakaian sendiri, dan mengajar langsung di kelas. Karena baginya, perubahan bukan panggung. Perubahan adalah keberadaan. Suatu malam, Raisa duduk di beranda sambil memandangi langit. Di tangannya, sebuah buku tulis kecil, buku peninggalan ibunya dulu, berisi coretan doa-doa harian dan resep masakan sederhana. Di halaman terakhir, Raisa menambahkan tulisannya sendiri. "Mak, anakmu dulu dijual. Tapi sekarang, anakmu membebaskan banyak perempuan dari harga yang tak pernah pantas mereka bayar. Aku tak balas dendam. Mak, aku balas dengan harapan." Di dekatnya, seorang anak perempuan, murid pelatihan bernama Tika, duduk memeluk lutut sambil membaca catatan. Ia berusia 17 tahun, baru saja lepas dari rumah tangga kekerasan, dan kini menjadi salah satu relawan terbaik Rumah Asa. Tika bertanya, "Kak Raisa, kenapa kakak nggak pernah marah sama orang-orang yang nyakitin dulu?" Raisa tersenyum. "Karena kalau aku habiskan waktu buat marah, aku nggak punya waktu buat bangkit. Dan kalau aku nggak bangkit, siapa yang akan bantu kalian?" Hening. Bintang di atas mulai terlihat satu persatu. Suara anak-anak dari asrama kecil Rumah Asa terdengar samar menyanyikan lagu-lagu semangat. Sementara di dalam kantor, seorang staf baru sedang menempel kutipan motivasi di dinding aula. Tidak semua orang lahir terhormat, tapi semua orang bisa memperjuangkan kehormatan. Raisa tidak pernah kembali ke rumah keluarga Hartono. Ia tidak pernah meminta nama baiknya dibersihkan. Karena bagi Raisa, kehormatan sejati bukan dari pembelaan, tapi dari bukti hidup. Dan hidupnya kini adalah bukti paling kuat, bahwa seorang gadis Batak yang pernah dijual dan dihinakan, bisa berdiri, memberi, dan menyala, menjadi cahaya dari luka yang dulu dianggap aib. Akhir.